Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Saya Malki Panggabean dengan nomor induk mahasiswa 2051903 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Dalam rangka menunaikan kewajiban saya dalam pelaksanaan ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Dr. Heri Firmansyah, SH, MHum, MPA selaku dosen pengampu mata kuliah litigasi pidana, perkenankan saya untuk dapat menjelaskan sedikit dari banyak mengenai materi perihal alat bukti dan hak korban. Sebelum kita lebih lanjut membahas materi terkait alat bukti dan hak korban, ada baiknya untuk kita dapat mengerti terlebih dahulu mengenai apa itu hukum acara pidana. Menurut pendapat seorang tokoh bernama Van Bemmelen, bahwa ilmu hukum acara pidana itu berarti mempelajari peraturan yang diciptakan oleh negara karena adanya dugaan pelanggaran undang-undang pidana. Pada dasarnya hukum acara pidana ini memiliki ruang lingkup yang sempit, dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada eksekusi. Ada 3 poin yang barangkali dapat saya sampaikan berkaitan dengan tujuan hukum acara pidana. Yang pertama adalah mencari dan menemukan kebenaran. Apa itu kebenaran? Suatu kebenaran material, yaitu kebenaran hakiki dan lengkap dari suatu perkara pidana melalui penerapan ketentuan hukum acara pidana secara tepat tentunya dan juga jujur. Lalu berikutnya adalah pemberian keputusan oleh hakim. Menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah, hingga dapat didakwa melakukan suatu tindak pidana. Lalu pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan keputusan adalah suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan agar dapat ditentukan apakah suatu tindak pidana telah terbukti dilakukan oleh orang yang didakwa itu. Lebih jauh lagi bahwa dalam hukum acara pidana terdapat ilmu lain yang membantu kelancaran daripada hukum acara pidana tersebut. Antara lain ada logika, psikologis, kriminalistik, psikiatri, dan juga kriminologi. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya terkait dengan alat bukti. Pembuktian dalam perkara pidana harus menggunakan nalar serta akal sehat terhadap semua kondisi, agar dengan demikian dapat menemukan kepastian hukum dan benar bahwa memang terdakwa bersalah dan melakukan tindak pidana. Dalam melakukan suatu kegiatan dalam rangka pembuktian perkara pidana, bahwa kita terlebih dahulu harus mengetahui mana saja alat bukti yang sah di mata hukum, sebagaimana tertulis dan tertuang dalam pasal 184 KUHP menyebutkan bahwa alat bukti yang sah antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, surat, dan keterangan terdakwa. Penjelasan terkait keterangan saksi dapat kita temukan juga dalam pasal 1/26 KUHP yang menjelaskan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lalu sebuah ungkapan yang berkata bahwa unus testis nullus testis. Ini bermakna satu orang saksi bukanlah saksi. Artinya, dalam suatu pemeriksaan harus ada lebih dari seorang saksi. Jika hanya ada satu orang saksi, maka kesaksiannya itu tidak dapat diterima karena satu orang saksi tidak dapat dikatakan sebagai saksi. Ada pengecualian yang diberikan bahwa saksi tidak boleh mempunyai, yang pertama, hubungan keluarga, tidak boleh mempunyai hubungan keluarga. Lalu yang kedua adalah karena pekerjaan atau jabatan wajib. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah anak di bawah umur dan orang yang sakit ingatan. Lalu berikutnya, siapa yang dimaksud dengan keterangan ahli dalam alat bukti yang sah? Penjelasan ini dapat kita temukan dalam
Pasal 186 KUHP disebutkan bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada saat pemeriksaan di sidang dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan setelah ahli tersebut mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim. Lalu penjelasan terkait berikutnya dapat kita temukan pada pasal 120 KUHP, menerangkan bahwa seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang sesuatu hal berupa keterangan menurut pengetahuannya. Lalu penjelasan terakhir dan yang mendukung lainnya dapat kita temukan pada pasal 179 KUHP, menjelaskan bahwa dokter forensik dan dokter ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Selanjutnya adalah surat. Pertanyaannya adalah apakah itu surat dan apa saja yang dapat secara sah dikatakan surat dalam alat bukti yang sah. Dalam KUHP sendiri tidak diberikan definisi yang jelas terkait dengan alat bukti surat, melainkan hanya memberikan penjelasan bahwa surat sebagai alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana memang tidak dijelaskan secara definitif dan diatur oleh satu pasal secara khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHP tentang alat bukti surat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Ada beberapa jenis surat dalam hukum acara pidana tercantum dalam pasal 187 KUHP sebagai berikut. Yang pertama, berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami. Contohnya seperti akta notaris, akta jual beli, PPAT, dan acara lelang. Lalu yang berikutnya adalah surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawab yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan, contohnya BAP, paspor, KTP, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya, contoh visum et repertum. Lalu yang keempat adalah surat lain yang hanya dapat berlaku jika hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, contohnya surat-surat di bawah tangan. Kemudian surat, sesuai ketentuan pasal 188 KUHP, alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penerapan pasal 188 ayat 1 KUHP oleh hakim adalah bertujuan untuk memperkuat keyakinan hakim apakah sudah terjadi tindak pidana dan apakah terdakwa sebagai pelakunya. Jadi bukti petunjuk ini bukan hanya dapat menghukum terdakwa, tetapi juga sebaliknya dapat membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum di mana hakim dengan keyakinannya menghubungkan semua alat bukti yang ada selama proses persidangan. Terakhir adalah keterangan terdakwa. Sebagai dasar hukum yang dapat menjelaskan, mari kita lihat pasal 188 ayat 1 yang berbunyi, keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Kita masuk pada materi yang berikutnya, yaitu hak korban. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan hak korban, saya akan menjelaskan terlebih dahulu sedikit mengenai pengertian tersangka. Pasal 1 angka 14 KUHP mendefinisikan tersangka merupakan orang karena perbuatannya berdasarkan bukti permulaan yang diduga melakukan tindakan pidana. Jadi orang itu adalah orang yang disangka melakukan tindak pidana. Artinya apa? Artinya saat seorang dinyatakan tersangka berarti sudah ada dulu bukti permulaan bahwa dia patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
Nah, KUHP sendiri telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, memiliki harkat dan martabat, serta harga diri yang tidak mungkin dirampas darinya. Nah, barangkali ada 5 poin yang dapat saya jabarkan terkait dengan hak-hak tersangka. Yang pertama adalah hak untuk segera mendapatkan pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya diajukan kepada penuntut umum dan tersangka berhak segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum. Lalu berikutnya adalah tersangka juga berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang mudah dimengerti. Nah, lalu berikutnya yang ketiga adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan. Tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Lalu yang keempat adalah hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, dalam pemeriksaan tingkat penyidikan dan juga pengadilan. Lalu yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan. Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum. Sampailah kita pada penghujung pembahasan materi terkait alat bukti dan tersangka. Terus belajar, dan akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.